Oke, baik teman-teman, di malam hari ini Emang Kaimana punya podcast berjumpa dengan salah satu narasumber legend bola di Kabupaten Kaimana. Bagi teman-teman di Kabupaten Kaimana yang sudah lihat ini wajah-wajah legend-legend, jadi podcast yang sudah saya upload tadi itu sudah salah satu senioritas juga di dunia bola, dan kebetulan abang sendiri sama-sama satu angkatan tuh. Satu angkatan. Baik, mungkin abang bisa memperkenalkan nama dulu. Baik, selamat malam teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua. Saya lebih dikenal dengan panggilan Nato. Terus kalau bicara bidang khusus di bidang sepak bola, pasti orang kenal. Sebut nama Nato saya pasti orang kenal. Tidak asing lah di Kaimana. Tidak asing lah, tidak palsu ya? Tidak palsu. Asli. Oke. Iya, baik. Jadi saya punya podcast malam hari ini. Mungkin kita punya topik berkaitan, kita bicara di seputaran pengalaman-pengalaman bola yang dulu pernah abang lewati ya. Jadi sampai sekarang ini pun Abang Nato ini sendiri masih terlibat dalam event-event turnamen bola, baik dari gawang kecil maupun besar. Sampai sekarang kalau macam ada kompetisi di Kaimana pasti masih bisa bermain sampai sekarang. Sampai dengan sekarang usia 40 tahun masih bisa. Masih bisa. Gila, 40 tahun itu kalau menurut pandangan saya tuh mungkin Cristiano Ronaldo orang ya, mungkin masih bisa, tapi ya ini salah satu Edward Rivagdala. Bisa luar biasa. Tapi sejauh ini abang ini kira-kira sampai kapan baru bisa memutuskan bisa pensiun dari dunia bola? Sampai bisa lihat Kaimana ini sukses dalam dunia bola. Dalam dunia sepak bola. Biasa. Berarti sampai sekarang ini menurut pandangan abang perkembangan bola baik dari futsal maupun gawang besar ini, menurut pandangan abang ini kira-kira dunia sepak bola ini masih seperti apa pandangan abang? Masih boleh dikatakan sukses atau seperti apa? Kalau sukses jauh dari kata sukses. Karena sepak bola semakin hari semakin menghilang. Menghilang, betul. Padahal itu yang tadi saya bilang, talenta-talenta muda ini muat yang kapal spil 2 tuh taraman cukup. Terlalu banyak. Betul. Cuma itu, kalau mau supaya Kaimana maju, khusus di bidang sepak bola, itu bicara sepak bola. Siap. Benahi dulu semua badan pengurusnya. Betul. Benahi badan pengurus sampai dengan depo perwasitan. Betul. Kasih legalitas di lisensi itu. Betul, sepakat. Semuanya selengkap, baru pemain kan sudah ada, tinggal yang tadi badan pengurus yang betul-betul mau mengurus sepak bola, mau Kaimana maju, silakan lihat sudah. Betul. Yang mana yang pantas kamu jadikan pemain yang terbaik. Betul. Dari yang sekian banyak terbaik itu. Artinya ketika legalitas kepengurusan ini jelas, tetapi paling tidak pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan ini kan harus ada kalender pekan olahraga, sehingga keterikatan yang tadi abang sampaikan bahwa ketika sudah dibentuk pengurusannya paling tidak ya harus ada kompetisi atau paling tidak dalam satu tahun mungkin 3 kali buat, dari awal tahun, pertengahan, dan mungkin akhir itu kan, sehingga anak-anak yang basicnya di bola ini kan tidak terpacu kepada hal-hal yang mungkin bersifat miras dan lain sebagainya, karena orang sudah tahu bahwa ini ada kalender pekan olahraga yang dibuat, sehingga ya awal tahun ketika kompetisi pertama selesai, ya mereka lebih persiapkan diri juga untuk di kompetisi yang berikutnya, seperti itu. Persiapkan diri untuk bersaing di event berikutnya. Jadi persaingan positif lah. Betul. Saya terlalu kalah dengan satu teman. Betul. Tapi abang ini saya lihat begini, kalau saya pribadi mungkin dulu orang tua ya jago bermain bola, tapi di bola besar. Kalau kembali ke saya mungkin lebih cenderung ya bisa bermain di futsal, tapi gawang besar itu memang jujur terus terang saya tidak bisa. Tapi saya lihat abang ini ketika menyesuaikan diri di futsal itu juga ya secara manusia kita melihat bahwa ternyata kita kira di gawang besar yang abang Nato main bagus, ternyata di futsal juga masih ya bagus lah. Apakah itu memang abang sendiri menyesuaikan diri atau seperti apa?
pada dasarnya kan kita punya teknik dasar sepak bola. Sepak bola. Dan futsal juga sepak bola. Betul. Jadi tinggal kita pahami saja bahwa perbedaan futsal dengan ini kan cuma lapangan. Lapangan. Perbedaan futsal dengan sepak bola ini kan lapangan saja. Kalau lapangan besar kita harus bagaimana, lapangan kecil kita harus bagaimana. Betul, betul. Tekniknya apa di situ. Jadi kalau kita bicara ada teknik-teknik bermain tuh. Betul. Ini kita masih sebatas pemain bukan pelatih. Betul, betul, betul. Terus abang dulu punya gelar atau tidak waktu dulu di zaman-zaman yang abang dulu bermain pada saat mungkin tahun 2005 ke atas itu ada gelar-gelar apa saja yang pernah abang raih di dunia sepak bola gawang besar? Pernah 2005 ke atas itu pernah juara 2. Juara 2 ya? Dengan tim Panser. Itu bermain di mana? Main di stadion. Main di stadion. Main di stadion. Setelah kalau di lapangan besar cuma itu saja. Cuma itu saja. Setelah ada stadion. Setelah ada stadion. Baru satu kali merasakan gelar juara 2. Juara 2. Kalau juara 1 tak pernah. Iya, tidak pernah. Tak pernah sama sekali. Tapi pernah pokoknya terlibat bermain mewakili Kaimana atau mungkin bermain di kabupaten-kabupaten lain pernah ada atau tidak? Kalau mewakili kabupaten Kaimana pernah. Pernah. Terus kalau bermain bola di kabupaten lain juga pernah. Maksudnya tidak mewakili kabupaten lain, tapi sempat bermain di luar. bermain di luar. Jadi ada punya pengalaman. Ada pengalaman. Maksudnya, luar biasa. pengalaman itu sudah ngajarkan kita orang untuk ajarkan saya sampai segar masih segar sampai sekarang. Sekarang sampai usia 40 ya. 40. Luar biasa. Terus pada saat zaman-zaman dulu abang bermain pada tahun-tahun itu, kira-kira yang abang paling idolakan khusus di pemain di Kabupaten Kaimana itu yang abang paling idolakan itu siapa? Senior-senior siapa begitu? Zaman saya waktu masih yang saya idolakan di Sapu Zaman itu Billy Wayao. Billy Wayao. Itu dari mana itu? Itu pemain PS di Ponegoro. Sampai sekarang beliau tuh sudah di mana sekarang? Sekarang ini saya kurang tahu dia posisi di mana, cuman beliau itu inspirasi sekali. Nah, dia macam bikin semangat kita untuk harus bisa seperti dia lah. Betul. Karena dia dari postur tubuh tidak ideal untuk main bola. Iya. Pendek, buntal. Tapi siapa yang tidak takuti dia di zaman itu? Betul. Semua takuti dia. Dia hebat. Itu pelor itu ya. Zaman itu dia hebat. Betul. Terus abang lu waktu posisi bermain di gawang besar itu posisi di apa? Gelandang atau? Lebih banyak di libero. Lebih banyak di libero. Lebih banyak di libero. Tapi selalu setiap pada saat pertandingan dapat diberikan kepercayaan terus untuk bermain. Selalu ya. Oh, berarti terbaik lah. Ya. Lumayan. Sampai sekarang juga masih dipercayakan. Masih dipercayakan luar biasa dengan usia yang sekarang ini. Pertandingan yang kemarin saja sempat main di itu Amkai itu. Amkai. Oh iya. Itu baru saja kemarin. Padahal rasa diri tidak mampu, cuma masih dipercayakan. Masih dipercayakan. Berarti artinya menurut pandangan orang lain ternyata masih bagus lah toh. Ya. Tapi tetap abang percaya diri ketika pada saat ya harus mau tidak mau harus karena menghargai panggilan orang toh. Betul, sepakat. Harus tampil maksimal buat penonton puas, terus buat orang yang percayakan kita juga puas. Oh, tidak sia-sia. Betul. Kita percayakan dia. Terus yang berikut menurut pandangan abang kira-kira harapan-harapan abang bahwa di tingkat futsal maupun dengan gawang besar ini ke depan harapan abang Kaimana ini harus seperti apa? Saya cuma berharap itu manajemennya saja, perbaiki manajemennya saja. Iya. Khusus dia punya pimpinan gitu. Harus dia berjalan terus. Betul. Jangan kita mau tertinggal terus. Betul. Kita mau jadi kabupaten yang termaju. Salah satunya olahraga juga. Olahraga juga, betul, sepakat. Nah, mau futsal kah, sepak bola kah, basket kah, minimal Kabupaten Kaimana ditakuti dalam satu bidang olahraga. Betul, sepakat. Bukan ditakuti, disegani. Disegani, ya. Kaimana punya nama besar. Berarti kan otomatis sampai kemanapun, Kaimana pasti dibawa-bawa. Jangan sampai kita ketemu Kaimana. Betul. Karena Kaimana luar biasa. Salah satu tolak ukur yang ya itu harus, tolak ukur. Ya sangat luar biasa. Dan itu hilang. Maksudnya dulu zaman almarhum Ko Bapak orang itu kan
kayak mana ini sangat disegani. Baru Sampai mereka dengan kompak. Sampai dengan terakhir itu Ical Pujaman. Kita Pujaman itu kayak mana ini disegani. Iya. Khusus di sepak bola. Siapa yang tara segani Ical dengan Nelton Lodar? Itu striker pelor sudah. Di kita Pujaman dong dua itu luar biasa. Pernah satu tim sama-sama juga? Kalau saya dan Nelton pernah. Kalau dengan Abang Ical sendiri? Ical belum. Itu juga bukan main di kayak mana, itu main di Fakfak. Main di Fakfak. Ada Nelson Lodar satu tim. Kalau dulu di kayak mana pada zaman-zaman itu tuh Abang di tim mana? Ponegoro? Bertahan di Ponegoro lebih lama. Iya. Dan awal mula bermain dari Ponegoro. Ponegoro. Luar biasa. Dulu tuh kiper-kiper andalan kalau tidak salah tuh kakak Erwin Paberu, Sukri. Gosi Gondrong dulu tuh kakak Erwin itu. Luar biasa. Baik. Jadi saya malam ini bertemu dengan Abang, kebetulan di satu sisi saya lihat bahwa Abang sudah punya salah satu kedai kecil yang ya tempatnya sangat, kalau mau dibilang strategi juga, di pinggir jalan dan enak pemandangan. Kita bisa lihat orang lewat, kita bisa tahu yang mana yang palsu, yang luar biasa. Jadi dengar-dengar ini kan di kayak mana nih, kalau tidak salah tanggal 2 bulan depan ini kan ada mau kompetisi futsal lagi. Futsal? Iya, ada mau kompetisi. Karena ada beberapa brosur yang sudah diposting, saya sempat baca. Memang ada mau rencana kompetisi di Taluk JK nanti itu tanggal 2 bulan depan. Tuh Abang terlibat juga di tim-tim futsal untuk bermain atau? Pasti. Tak perlu saya bawa diri, pasti dipanggil. Pasti, tapi kira-kira nih Abang feeling ini dari tim mana nanti Abang bisa bermain ini? Kalau saya bisa memilih, saya memilih main di Bapur Korpri. Nah, kalau saya bisa memilih. Iya. Tapi kalau misalnya kalau ada tawaran dari tim-tim yang baru, kira-kira menurut Abang bagaimana? Apakah harus mau menyesuaikan diri dengan otomatis kalau orang-orang seperti Abang kan ya bisa dikatakan punya jam terbang yang sangat luar biasa. Otomatis kalau ada panggilan dari tim-tim yang baru kan pasti kita jaga gengsi juga. Aduh, saya bermain dengan tim ini pasti saya kalah nih. Saya harus paling tidak main dengan tim-tim besar. Seandainya kalau ada tim-tim kecil yang baru naik, tawarkan Abang untuk bermain sama dorang, menurut Abang bagaimana? Luar biasa sekali. Maksudnya kalau ada tim baru, tim kecil, tim apapun itu, ketika dia datang ngajak saya bermain, saya bersyukur sekali. Betul. Dan tetap terima? Pasti terima. Itu pasti. Bukan tetap, cuman yang berat di situ bukan karena pengalaman dan segala macam. Yang berat di situ tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Sebagai senior itu tanggung jawab yang paling berat. Betul. Bagaimana kau bisa memimpin tim yang baru ini, bisa netralkan dong punya mental, emosi dan segala macam. Betul. Tahulah sepak bola di kayak mana seperti apa, futsal khususnya. Betul. Jadi yang harus dijunjung tinggi itu mentalitas dari pemain itu. Ya, itu kita senior ini yang harus jaga itu. Betul. Jangan sampai kita memanas-manasi, bikin jadi kompor lagi. Akhirnya yang kecil-kecil ini dong kan cepat saja. Betul. Sentuh sedikit saya tetap jadi. Panas. Luar biasa. Berarti Abang tidak mengukur dari sisi gengsi atau apa ketika ada tawaran dari tim-tim kecil. Siapa saja yang mau datang tawarkan tetap bisa untuk menyesuaikan dia. Pasti bisa. Dan harus bisa. Karena kita di situ bagaimana caranya kita mendidik. Betul, sepakat. Kita punya level belum sampai ke pelatih, tapi kita punya senioritas bisa mendidik yang adik-adik ini. Betul. Sejauh ini pernah tidak ada salah satu tim futsal yang mungkin pernah Abang bina? Pernah. Tim apa itu? Armedal. Luar biasa. Dan di situ yang tidak pernah dikenal akhirnya dikenal. Nah, tapi ya sebentar saja. Tapi paling tidak kan kesannya pernah mendidik. Pernah mendidik, pernah memberikan ilmu, pengalaman dan segala macam. Luar biasa. Harus seperti itu. Dan memang harus rata-rata kita senior jangan bangga dengan kita punya, jangan pelit dengan kita punya pengalaman dan ilmu. Sepakat. Kalau kita mau memajukan kayak mana, jangan pelit ilmu lah. Betul. Memang mahal, tapi toh untuk kayak mana juga. Betul. Bukan untuk kita pribadi, untuk kayak mana. Harus pakai beli-beli ke segala macam, tidak usah. Ilmu yang kita dapat itu kita datang bangun kayak mana. Tong sekolah keluar juga datang bangun kayak mana. Betul, sepakat.